Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Pagi ini kita membahas tafsir Al-Qur'anul Karim Surah Al-Baqarah ayat ke-55 sampai 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ketika kamu berkata, wa qad kharajtum ma'a Musa lita'taziru ilallahi min ibadatil ijli, dan kamu telah keluar bersama Musa untuk meminta ampun kepada Allah dari menyembah anak lembu. Wasami'tum kalamahu, dan kamu mendengar kalam Allah. Kita sambung terjemah ayatnya. Dan ketika kamu berkata, wahai Musa, sekali-kali kami tidak akan percaya kepada ucapan-ucapanmu sehingga kami melihat Allah dengan terang atau dengan nyata. Lalu kamu disambar oleh halilintar atau petir. Kemudian lalu kamu mati dan kamu menyaksikan, padahal kamu menyaksikan. Kemudian kami menghidupkan kamu, membangkitkan kamu, artinya menghidupkan kamu sesudah mati kamu. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel atau kepada orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi tentang dosa lain yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sekaligus juga mengingatkan tentang besarnya nikmat Allah kepada nenek moyang mereka. Pada ayat yang sebelumnya telah disebutkan bahwa Bani Israel telah melakukan satu dosa, yaitu menyembah anak lembu. Lalu Allah memaafkan, memberi ampunan kepada mereka.
Ternyata tidak sampai di situ, mereka masih melakukan kesalahan. Mereka masih melakukan perbuatan dosa lain yang tidak kalah besarnya, yaitu meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Allah secara terang atau secara nyata. Diceritakan di dalam tafsir Sawi bahwa setelah Allah menerima tobat mereka karena menyembah anak lembu, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengambil dari kaumnya, yaitu Bani Israel, memilih 70 orang yang tidak ikut menyembah anak lembu. 70 orang tersebut diperintahkan untuk memakai pakaian yang suci, dan sebelumnya juga untuk mensucikan tubuh mereka, dan pergi bersama Nabi Musa ke Bukit Tur, yaitu bukit di mana Nabi Musa menerima kitab Taurat, bukit di mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya mereka diajak ke Bukit Tur? Untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum mereka yang telah menyembah anak lembu. Sesampai mereka di Bukit Tur, mereka mendengar kalam Allah. Apa kalam Allah yang mereka dengar? Inni anallah, la ilaha illa ana, akhrajtukum min ardi misrin biyadin syadidatin fa'buduni wala ta'budu ghairi. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat itu dalam bahasa kaum Nabi Musa, yaitu bahasa Ibrani. Apa artinya Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku telah mengeluarkan kalian dari bumi Mesir dengan kekuasaan yang kuat. Maka sembahlah aku dan janganlah kamu menyembah selainku. Itu yang mereka dengar kalam Allah di Bukit Tur. Lalu Nabi Musa menyampaikan, apa yang kalian dengar itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka yang 70 orang tadi tidak percaya kepada Nabi Musa bahwa itu adalah kalam Allah. Kami tidak percaya doh. Kok iyo itu kalam Allah, coba calian bana Tuhan Allah itu ke kami. Musuh aku terdengar. Terima kasih. Jadi sedangkan Nabi Musa sendiri meminta kepada Allah untuk melihat Allah tidak berhasil, ya. Tak bisa. Kau nyolong minta, tak cayo kami dah. Kau iyo itu kalau Allah kami dah ngatu. Coba calian Allah tu ke kami. Jadi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah permintaan yang melampaui batas, permintaan yang berlebihan. Kalaupun seandainya Allah memberi
atau memperkenankan permintaan mereka, niscaya mereka juga mungkin tidak akan sanggup. Jangankan Allah, matahari saja manusia tidak mampu untuk melihat. Cobalah matahari sedang bercahaya bersinar, coba cari je mata, talok. Tak talok dah. Itu nanti saya bilang bak menantang matahari. Matahari nak tantang nak cari dia. Itu makhluk. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meminta seperti itu, maka mereka disambar oleh petir atau halilintar. Qila saha alaihim malakun. Satu pendapat mengatakan halilintar ini maksudnya adalah suara malaikat, disorakkan malaikat. Satu pendapat mengatakan nazalat alaihim narun fa ahrakatuhum, turun api kepada mereka, lalu api tadi membakar mereka. Iya kan dah, kalau tembak batu itu kan dia apa enggak? Hangui enggak? Hangui. Di petir atau halilintar itu terjadi karena pertemuan antara energi positif dan negatif di awan, terjadilah halilintar atau petir. Famitum, lalu kamu mati. Disambar halilintar, mereka semuanya mati. Wa antum tanzurun, padahal kamu menyaksikan. Jadi kenapa dikatakan wa antum tanzurun? Karena mereka tidaklah mati sekaligus, mati sorang-sorang. Jadi seorang demi seorang. Jadi yang lain bisa menyaksikan temannya yang mati duluan. Itu disebut dengan wa antum tanzurun. Tidak sekali mati dah ya. Bansuan sui mati ya. Bisa mencari yang lain. Tsumma ba'asnakum, kemudian kami hidupkan kamu. Kami bangkit kamu, kami hidupkan kamu min ba'di mautikum, setelah kematian kamu, la'allakum tashkurun. Di walau bantu tu bana apa namanya dosa mereka, walaupun bantu itu bana, mereka melampaui batas, namun Allah masih memberi peluang dengan menghidupkan mereka kembali atas permintaan Nabi Musa alaihi salam. Di sebenarnya pun dalam ilmu Allah, ajal mereka itu nan sabananya bana masih ada. Itu di zaman Nabi Musa ada loh manusia itu yang matinya 2 kali di dunia. Cuma mati dulu, ya. Mati dulu. Jadi ajalnya itu 2 kali. Nah, jadi ajal yang sebenarnya itu masih ada. Ajal yang terakhir. Pingsan ya. Jadi memang ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan pingsan, jadi belia. Ada yang mengatakan betul-betul mati. Jubana mati, jubana lah keluar nyawa tadi. Itu perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi
Ini adalah satu nikmat Allah yang besar kepada mereka, walaupun mereka telah melakukan suatu kesalahan yang luar biasa besarnya, namun Allah masih sayang kepada mereka. Allah tidak menghabiskan atau menghancurkan seluruh Bani Israel itu. Buktinya mereka masih ada, bahkan sampai zaman Nabi mereka masih ada keturunan dari Bani Israel. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang merupakan keturunan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk mereka mengetahui bahwa ada satu dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Itu namanya permintaan yang melampaui batas. Aja ditiru loh tuh. Yang kedua adalah untuk mengingatkan mereka betapa sangat besarnya nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada nenek moyang mereka Bani Israel, agar mereka bersyukur dengan cara apa? Dengan cara mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikianlah penjelasan atau tafsir dari ayat ke-56 dan 55 sampai 56 surah Al-Baqarah. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi